Karena apa? Umat Islam itu tidak ditakuti dan tidak dimusuhi. Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Pak, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu. Hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu enggak jumlah penghuni penjara hari ini 31 Agustus 2022 263.000 penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Enggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini, boleh? Oleh sebab itu, saudara, mari kita berislam dengan baik dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bicarakan, nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi nggak percaya, orangnya nggak ngerti pada apa yang dibaca. Sehingga saya kan pernah berdebat tuh, udahlah. Kalau enggak ngerti, yang penting hatinya aja Islami, kemudian lafalnya kalau enggak bisa bahasa Arab ya enggak apa-apa. Kata para kiai itu orang baca wolo kuwato itu. Wolo kuwato, kalau hatinya berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa selain Allah, itu berpahala kok. Lalu disalah-salahkan kan, orang enggak ngerti. Jangan tuh, enggak ngerti apa-apa, jangan didengar wolo kuwato. Jadi yang penting substansinya. Hingga saya katakan, ada orang ngeritik saya, Pak Mahfud tuh kok bilang, sebagai orang Islam kok bilang tidak harus bahasa Arab. Lalu saya bisa bahasa Arab, saya bilang. Tapi bagi saya tidak harus. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada? Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Dan itu efektif, saudara. Saudara mau menjadi mujahid itu penting sekali. Digital itu. Saudara tidak bisa, itu akan ketinggalan. Itu. Jadi dunia ke depannya akan terlalu banyak, akan banyak terjadi disrupsi yang mengagetkan. Dulu kalau saudara mau ketemu gitu, nelpon, ya oke lah, waktu baru ada HP itu bisa, masih rahasia. Sekarang enggak, saudara ada dimanapun, sekarang udah ada mesinnya untuk tahu Pak Mahfud itu ada di mana sekarang. Itu sudah ada di BIN sana, sudah ada di Densus sana. Apapun yang saya bicarakan, tahu. Orang bilang, wah, saya tidak terlibat, CCTV-nya sudah diambil. Saudara bisa diambil CCTV yang jauh itu, disedot nih. Ketemu. Iya kan, orang bilang, enggak ada buktinya, CCTV-nya enggak ada saksinya. Ambil aja, di situ kan ada CCTV-nya orang, situ ambil nih, pinjam, letakkan di atas, sedot ini, apa yang terjadi jam sekian, muncul di situ. Itu, saudara. Oleh sebab itu, ke depan kalau Anda ingin menjadi orang Islam yang baik, mujahid yang baik, itu harus paham ini. Tentu kalau saya katakan tadi kan dari sudut ekonomi, dari sudut intelijen. Nah, saudara masuk itu dari sudut dakwah. Sebagai orang Majelis Ulama Indonesia. Nah, saudara sekalian, itu tadi digital. Kemudian lingkup-lingkup jihad yang bukan hanya perang dan pedang itu, tapi jihad itu lebih banyak hal yang lain. Kalau saudara punya kepedulian sosial yang tinggi untuk membangun kebaikan bagi masyarakat, itulah jihad. Mujahid itu pejuang. Tugas kita itu adalah
menjadi pejuang. Kalau menjadi Islam yang baik harus menjadi mujahid, pejuang. Ada hadis yang menyatakan begini. Suatu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ayyul amali ahabbu ilallah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Lalu Rasul menjawab, "As-sholatu ala waktiha." Salat tepat waktu dan cara. Salat yang benar gitulah kira-kira. Salat yang benar. Qala tsumma ayyu, lalu apa Rasul? Birrul walidain, kata Rasul. Hormati orang tuamu. Wa qala tsumma ayyu, qala Rasulullah al jihad fi sabilillah. Berjihad, menjadi mujahid di jalan Allah. Itu kalau orang mau Islam benar itu ya menjadi mujahid, berjihad. Ya. Nah itu. Nah, cuma saja jihad itu jangan diartikan sempit. Dulu istilah jihad itu dia awal-awal Orde Baru di tahun 70-an dikaitkan dengan istilah komando jihad. Komando jihad itu kok komando untuk berperang. Perang fisik. Padahal jihad itu kan tidak harus selalu perang fisik ya. Perang fisik itu adalah satu keterpaksaan. Kalau kamu diusir dari rumahmu misalnya, lawan. Itu pun kalau kita tahu akan mati konyol juga harus mencari siasat. Jadi jihad itu bukan perang yang bawa-bawa pedang itu. Oleh sebab itu di Al-Quran itu sering ada juga ayat yang berbunyi wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad kamu. Menjadilah mujahid di jalan Allah untuk memperjuangkan ajaran Allah bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum. Nah itu bahkan juga orang yang berjihad itu, yang berjuang di jalan Allah itu kalau di dalam hukum zakat, fiqhuz zakah gitu, itu menjadi 1 dari 8 yang berhak mendapat zakat. Karena orang berjihad itu harus dihargai. Kalau dia tidak bisa berjihad dengan hartanya karena kemiskinannya, maka jihad lain. Apa bentuk-bentuknya? Nah saudara, orang yang berjihad di jalan Allah itu satu beribadah dengan baik. Ibadah mahdoh, sholat tahajud, puasa, sholat 5 waktu, itu satu. Lalu yang kedua akhlak di dalam pergaulan. Ya, jadi bukan, jihad itu bukan, sekali lagi bukan perang-perang yang begitu, bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Jihad itu juga akhlak. Lalu muamalah. Sopan terhadap orang lain, menghargai kehidupan orang lain, toleran terhadap kehidupan orang lain. Toleran itu menerima perbedaan. Lalu dakwah. Itu jihad juga. Dakwah nih sekarang nih. Dakwah selain menjadi mujahid, pejuang juga menjadi mujtahid. Orang yang berjihad dengan akal fikiran. Ada mujahid, ada mujtahid. Ya. Atau membuat opini lah, kominfo ini, kominfo. Dakwah lewat opini tadi sudah dikatakan toleran itu keren. Bersedekah itu ampuh misalnya, apa aja begitu-begitu, itu bagian jihad. Nah saudara sekalian, jihad dengan cakupannya tadi di era sekarang ini
Tidak bisa tidak. Itu harus dilakukan, harus masuk juga ke dunia digital. Sekarang sudah konon masuk, sesudah kemarin kita dikagetkan oleh apa? Oleh industri 4, era industri 4. Itu yang mengagetkan karena era industri 4 itu dengan kaum milenialnya dan profesional yang modern, maju, itu membuat kita terkejut. Perubahan secara tiba-tiba saja. Dunia tiba-tiba perang. Ekonomi, pola hubungannya juga tiba-tiba berubah. Kalau dulu saudara mau makan harus pesan datang ke restorannya, saya ingin Nyonya Soeharti karena tinggal di Jogja, mungkin saudara cari di mana sih cabang Soeharti Jogja. Sekarang tinggal cari digital aja. Oh saya perlu ini, tinggal saudara pesan. Bahkan sekarang di beberapa negara kecil di Eropa yang maju itu sudah mengumumkan transportasi publik besok tahun 2030 itu sudah semuanya digital. Saudara, kalau itu masuk ke Indonesia, saudara bisa ketinggalan. Apa digital? Tahun 2030 dilarang ada mobil pribadi. Seluruh transport diatur secara digital terpusat. Misalnya, saudara sekarang ada di sini nih. Saya ingin sampai ke kantor Majelis Ulama. Nanti jam 3 persis. Tinggal aplikasi. Saya ada di sini, mau ke Majelis Ulama jam sekian. Oke, di situ kamu berdiri di depan hotel itu sekian meter, nanti mobil akan datang. Sekian. Anda langsung masuk, nanti diantar ke sana. Pak, gimana kalau macet? Saya tadi terkena macet. Gimana kalau macet? Ini mobilnya sudah digital, semua diatur. Dap, situ macet, terbang sebentar mobilnya. Dap, gitu, turun lagi. Sampai. Hanya diatur gini aja. Saudara tidak bisa menghindar dari digital itu. Dan saya sudah masuk ke lapangan ini ya beberapa tahun terakhir. Saya katakan kalau saya harus menjelaskan sesuatu, ngumpulkan orang gitu, salah lagi ngutipnya. Tulis saja. Digital. Saya punya follower 4.015.000 per hari ini. Yang ngikuti terus. Yang ngomong apa? Kan bisa dilihat tuh. Kalau saya print lalu muncul berapa orang yang membaca itu kan ada. Dalam sekian jam dibaca oleh 600.000 orang, sekian dibaca, ada di situ. Dan itu efektif, saudara. Saudara mau menjadi mujahid, itu penting sekali. Digital itu. Saudara tidak bisa, itu akan ketinggalan. Itu, jadi dunia ke depannya akan terlalu banyak, akan banyak terjadi disrupsi yang mengagetkan. Dulu kalau saudara mau ketemu gitu, nelpon, ya oke lah, waktu baru ada HP itu bisa, masih rahasia. Sekarang enggak, saudara ada dimanapun, sekarang udah ada mesinnya untuk tahu Pak Mahfud itu ada di mana sekarang. Itu sudah ada di BIN sana, sudah ada di Densus sana. Apapun yang saya bicarakan, tahu. Orang bilang, oh saya enggak terlibat, CCTV-nya sudah diambil. Saudara bisa diambil CCTV yang jauh itu, disedot nih, ketemu. Iya kan, orang bilang, enggak ada buktinya, CCTV-nya enggak ada saksinya. Ambil aja, di situ kan ada CCTV-nya orang, situ ambil nih, pinjem, letakkan di atas, sedot ini, apa yang terjadi jam sekian, muncul di situ. Itu, saudara, oleh sebab itu, ke depan kalau Anda ingin menjadi orang Islam yang baik, mujahid yang baik, itu harus paham ini. Tentu kalau saya katakan tadi kan dari sudut ekonomi, dari sudut intelijen. Nah saudara masuk itu dari sudut dakwah. Sebagai orang Majelis Ulama Indonesia. Nah saudara sekalian, itu tadi digital, kemudian lingkup-lingkup jihad yang bukan hanya perang dan pedang itu,
Tapi jihad itu lebih banyak hal yang lain. Kalau saudara punya kepedulian sosial yang tinggi untuk membangun kebaikan bagi masyarakat, itulah jihad. Nah, lalu saudara, jihad dengan demikian, itu kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Nah, kalau kemudian masuk ke Indonesia, lebih khusus lagi, Indonesia yang punya manusia-manusia yang beragam juga. Indonesia yang punya berbagai manusia dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Itu juga manusia, itu manusia. Harus dihargai. Harus dilindungi hak asasinya, itu sebagai hukum yang universal. Ya. Melindungi hak asasi manusia. Sehingga kalau kita ya mau menjadi mujahid digital dan konsolidasi Infokom, coba mulai dari sini. Diarahkan kita semua ini. Tidak harus, orang menjadi mujahid itu tidak harus alim, pintar ilmu agama ini, bisa baca Quran. Enggak, yang kebaikan-kebaikan itu diarahkan nanti dari Majelis Ulama. Topik kita hari ini bicarakan. Enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi enggak percaya, orangnya enggak ngerti pada apa yang dibaca. Sehingga saya kan pernah berdebat tuh, udahlah, kalau enggak ngerti, yang penting hatinya aja Islami, kemudian lafalnya kalau enggak bisa bahasa Arab ya enggak apa-apa. Kata para kiai itu orang baca wolo kuwato itu. Wolo kuwato, kalau hatinya berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa selain Allah, itu berpahala kok. Lalu disalah-salahkan kan, orang enggak ngerti. Jangan tuh, enggak ngerti apa-apa, jangan didengar wolo kuwato. Sudah, yang penting substansinya. Hingga saya katakan, ada orang ngeritik saya, Pak Mahfud tuh kok bilang, sebagai orang Islam kok bilang tidak harus bahasa Arab. Lalu saya bisa bahasa Arab, saya bilang. Tapi bagi saya tidak harus. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada, Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Kenapa maksakan bahasa Arab? Gitu. Yang penting substansinya itu digitalkan. Inilah ajaran Islam yang bagus. Nah, pedomannya kalau di Indonesia itu adalah toleransi, kebersatuan dalam keberbedaan. Tidak usah lagi berpikir negara ini tidak sesuai dengan syariah. Siapa bilang? Saya dulu belajar hukum tata negara Islam yang pertama itu kepada pimpinannya Pak Syafiq Mugni. Kepada Pak Azhar Basir dengan buku kecil. Saya tanya, Pak, ini negara Islam enggak? Indonesia kita boleh enggak negara? Boleh. Lalu dia mencetak buku namanya Imamah. Imamah itu kata lain dari khilafah. Kata lain dari imaroh. Jadi pemerintahan Islam itu namanya bukan hanya khilafah. Yang Abu Bakar tuh sebut khilafah karena dia khalifah. Tapi
Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, maka negaranya imaroh. Sayyidina Ali, saya imam, disebut imamah. Wah, ini berdebat harus khalifah, dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Di Islam itu, negara Islam itu apa sih? Khilafah. Ya, kalau pakai Abu Bakar, kalau pakai Umar, imaroh namanya. Sekarang namanya Uni Emirat Arab tuh keamiran. Kalau keimaman, ya Iran, imamah. Dulu ambil dari Ali. Turki Utsmani ngambil dari Abu Bakar, khalifah, khilafah. Ada juga as-sultani, ya sultan. Itu kan semua dari istilah-istilah agama yang semuanya ada istilah itu di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kholaif, kata khilafah itu di Al-Quran tidak ada. Tapi ada kata laqad ja'alnakum kholaif. Artinya menciptakan kamu khalifah, pemimpin-pemimpin di bumi. Nah, oleh sebab itu kalau kita bernegara, saudara, keberbedaan itu adalah keniscayaan. Keberbedaan itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita kok hidup di satu negara kok Islam semua, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup di satu negara kok Arab semua orangnya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup di satu negara pikirannya, keyakinan sama semua, tidak mungkin. Itu adalah fitrah. Oleh sebab itu kita harus siap hidup dalam perbedaan itu. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan negara, apa proklamasinya? Proklamasinya, hada kitab min Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa min Quraisyin wa Yathrib wa tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ini sama dengan proklamasi kemerdekaan tuh isinya. Apa artinya itu? Ini proklamasi, ini kitab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, antara orang mukmin dan orang muslim, dan antara orang Quraisy dan orang Yathrib. Apa? Wa man tabi'ahum, dan puak-puak yang ikut mereka yang agamanya beda, sukunya beda, falahiqa bihim, menyatakan bersatu. Sama kan dengan proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, bersatu dalam kemerdekaan. Wajah hadamahum, dan berjuang bersama menjadi mujahid. Wajah hadamahum. Wahum ummatun wahidatun bainan nas. Mereka ini yang di Mekah, ini yang di Madinah, yang dibangun oleh Muhammad ini, ada orang Yahudi, Quraisy, Yathrib, Nasrani, yang Muslim, ada Ansor, ada suku ini. Kemudian ditulis dalam sebuah konstitusi, namanya Konstitusi Madinah,